Shalom, puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan tentang the kingdom of God, tentang rahasia kerajaan Allah. Tahukah saudara, setiap kita dipanggil untuk memenuhi panggilan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ada satu quote yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan yang saya sangat admire. Beliau adalah Bill Johnson. Beliau pernah berkata bahwa tugas Tuhan adalah membawa kita pulang ke kerajaan surga. Tetapi tugas kita adalah membawa kerajaan surga turun ke muka bumi ini. Dan tahukah saudara, bahwa ketika kita menghadirkan surga yang turun ke atas muka bumi ini, bagaimana kita seperti Yesus menyuruh kita untuk menjalankan amanat agung? Dengan cara apa? Apakah dengan kekuatan manusia? Kita terbatas. Tetapi kalau kita melihat surga yang turun ke muka bumi ini lalu hidup kita, seperti firman Tuhan katakan, Christ in you, Kristus di dalam hidupmu adalah pengharapan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita bagikan kemuliaan itu kepada banyak orang di sekeliling kita. Mari kita mulai bahas firman Tuhan dalam Yohanes 3. Ini adalah kisah seorang percakapan Nikodemus, seorang ahli Farisi, yang bertanya kepada Yesus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 2 katakan, sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertai. Yohanes 3 ayat 3 katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang pertama adalah saudara harus dapat melihat. Bagaimana cara untuk melihat kerajaan Allah? Anda harus dibaptis atau dilahirkan kembali. Jadi pada saat pertama kali Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastinya Anda akan diarahkan atau Roh Kudus akan menuntun hidup Anda untuk dibaptis. Kenapa kita perlu dibaptis? Karena kita tahu bahwa hidup kita dulu berasal dari kejatuhan Adam di Taman Eden. Dan sering saya sebut namanya sinful nature. Kita masih hidup dalam daging, kita masih hidup dalam tabiat dosa, di mana Yesus belum hadir dalam hidup kita. Makanya kenapa kita perlu dibaptis? Karena tubuh roh kita yang sudah mati dan saat kita dibaptis, tubuh roh kita itu dihidupkan kembali seperti Yesus saat dia mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita, menebus kutuk kelemahan, menebus segala hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan dia bangkit. The power of the resurrection of Jesus Christ. Pertama kita melihat, bahkan setelah kita melihat apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus, kita buka dalam Yohanes 3 ayat yang kelima dan keenam. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, karena ia tidak dapat masuk. Jadi setelah kita melihat, kita harus dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan ayat ke-6 dikatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ayat ke-7 dikatakan Yohanes 3:7, janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Itulah yang tahap yang kedua. Nah, pada saat Anda sudah masuk ke dalam kerajaan Allah, hal yang pertama yang Anda akan alami adalah setiap sifat-sifat daging atau tabiat daging Anda itu akan mulai terkikis. Di mana mungkin Anda akan mulai sedikit dipisahkan oleh Tuhan. Dalam konteks adalah, mungkin mohon maaf, saya bersaksi tentang hidup saya, bahwa saya dulu adalah seorang yang jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah saya dibaptis, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam manusia roh saya, bahkan di dalam keinginan yang dulunya saya pernah masuk ke dalam dunia malam, saya pernah hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam amarah, emosi, saya orang emosian. Tapi setelah saya dibaptis, saya bertobat, saat itu ada banyak hal-hal yang dulunya mungkin itu satu tabiat bagi kehidupan saya, males, saya amarah, saya juga suka dengan kehidupan malam. Dan akhirnya itu sedikit-sedikit mulai terkikis. Dan Tuhan mulai memisahkan hidup saya dari teman-teman saya, dari pergaulan saya. Alkitab katakan bahwa pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk, pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Nah, waktu itu saya mulai dipisahkan dan saya mulai bertumbuh di dalam komunitas gereja. Saya mulai bertumbuh, saya mulai dimentorin, saya mulai ketemu dengan orang-orang atau saya sebut sebagai bapak-bapak rohani atau bapak-bapak kerajaan Allah. Dan di mana di situ Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupan saya melalui perkataan daripada mentor-mentor atau bapak-bapak rohani yang membimbing saya untuk
untuk awalnya melihat kerajaan Allah, lalu saya masuk dalam kerajaan Allah, lalu saya mulai diberitahukan bagaimana untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 9, firman Tuhan katakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Dan jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Setelah kamu dibaptis, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kita baca dalam Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan ayat 11, inilah ayat yang menjadi rema dalam hidup saya. Dan jika roh Kristus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam hidupmu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya diam di dalam kamu. Percayakah saudara bahwa roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati itu masih bekerja saat ini di dalam hidup saudara? Dan juga firman Tuhan katakan bahwa Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Ayat ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh karena roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan saudara harus ketahui, ketika Anda sudah masuk dalam kerajaan Allah, artinya adalah saudara adalah anak-anak kerajaan Allah. Yang arti Anda bukan lagi hamba, Anda bukan lagi budak, Anda bukan lagi orang-orang yang hidupnya di dalam kehidupan kerajaan. Mungkin banyak saudara hari-hari ini berpijak di dalam dua hal. Yang pertama, Anda tidak mau meninggalkan kehidupan lama Anda, tapi Anda juga mau dipulihkan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan bisa memulihkan saudara jika Anda berpijak di dua perahu. Anda harus memilih, Anda masuk dalam kerajaan Allah atau Anda hanya mau melihat. Bila Anda hanya mau melihat, mungkin Anda akan mengalami seperti Nikodemus. Dia hanya rasa penasaran. Oh, orang Kristen melihat mujizat, oh dia disembuhkan, dia dipulihkan. Anda cuma lihat, Anda cuma jadi penonton. Tetapi Anda tidak mau untuk jadi anak kerajaan Allah. Tetapi kalau Anda benar-benar mau untuk masuk, untuk mau berubah identitas Anda, itu bukan orphan. Anda itu bukan yatim piatu lagi. Karena Anda sudah dipilih Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan katakan, aku tidak menyebut kami lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ayat ke-16, Yohanes 15 ayat 16, ini ayat yang menyentuh hidup saya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Yesus yang memilih kamu. Dan akulah Yesus yang telah menetapkan kamu, dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku atau nama Yesus diberikan kepadamu. Kalau kita tahu bahwa ketika kita menjadi anak-anak kerajaan Allah, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan otoritas, dengan tanda-tanda itu menyertai hidup kita. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam kitab Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan, ayat ke-18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin saudara. Tanda-tanda ini menyertai saudara. Jadi sadarilah bahwa ketika identitas Anda sudah diubahkan dari seorang pendosa, dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, dan masuk dalam kerajaan Allah, tanda-tanda itu menyertai kita. Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita nggak menyadari itu. Seringkali kita berkata, Tuhan tolong, itu nggak menjadi masalah. Tetapi sadari bahwa ada Christ in you, ada roh Allah di dalam dirimu yang jauh. Bahkan kita katakan roh yang di dalam dirimu jauh lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Saya bahas lagi satu firman Tuhan, ini menguatkan hidup saya juga, Pengkhotbah 3 ayat 11. Mungkin saudara atau sering dengar ayat ini. Tapi saya akan bawa dalam terjemahan yang lebih dalam kitab Amplify atau terjemahan dalam Amplify Bible Classic Edition.
Saya bacakan dalam edisi Indonesianya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia juga menanamkan keabadian di dalam hati manusia. Atau dalam keterangannya bahwa suatu perasaan akan tujuan ilahi yang ditanamkan yang bekerja melalui zaman-zaman yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di bawah matahari kecuali Tuhan. Namun sehingga manusia tidak dapat mengetahui apa yang telah Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Jadi dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ini dikatakan bahwa kekalahan itu ditaruh dalam hati manusia. Sehingga setiap kali kita berjalan dalam kerajaan Allah, hal yang pertama Tuhan ubahkan adalah hati manusia yang dulunya degil, yang dulunya kotor, yang dulunya penuh dengan kedagingan. Tapi hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang dikatakan dalam Galatia 5. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan. Tidak ada hukum yang dapat menentang hal itu. Dan itu semua karena Roh Kudus yang taruh di dalam hati manusia. Bahkan firman Tuhan kata di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bila kita melihat konteks Pengkhotbah 3 ayat 11 dan Roma 14 ayat 17 memiliki satu korelasi bahwa di dalam bagaimana cara kerajaan Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Pertama, di dalam hati kita, bila kita merasakan ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, dan kita dipenuhi dengan Roh Allah, disitulah kerajaan Allah akan mulai bekerja. Bahkan Tuhan mau kita berjalan di dalam kerajaan Allah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bila kita tinggal dalam kasih Tuhan, dan kita tinggal, biarkan Dia tinggal dalam hidup kita, kita tinggal dalam hidup Dia, dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita, maka apa yang kita minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan kerjakan. Seperti yang tadi dikatakan Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai kita selalu. Kita harus percaya bahwa tanda-tanda ini menyertai kita di dalam penginjilan kita, di dalam pelayanan kita, bahwa kerajaan Allah itu menyerbu bumi. Apakah saudara mau melihat dalam kitab Roma 8 dikatakan, Roma 8 ayat 19 dikatakan bahwa seluruh ciptaan sedang menantikan rindu saat anak-anak Allah dinyatakan. Yaitu berarti seluruh semesta itu sedang menantikan kita. Jadi kalau saudara mau menunda, waktu hari-hari ini adalah waktu di mana kalau saya katakan di dalam pertandingan sepak bola sudah masuk dalam injury time atau kata-kata akhir zaman, yang dimana tuayan sudah sangat menguning dan kita sudah siap menuai. Kalau kita masih mau hidup dalam identitas lama kita masih mau bermalas-malasan, kita masih mau menjadi penonton, Tuhan sangat bersedih. Bahkan saya akan bahas satu firman tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah ketika Yesus bagikan firman ini kepada para ahli Farisi. Di dalam kitab Lukas 17 ayat 20-21, saya bacakan di tempat ini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawabkan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada para muridnya, akan datang waktunya kamu akan melihat satu daripada hari-hari anak manusia ini, dan kamu selama ini tidak melihat. Tapi dalam versi bahasa Inggris, saya bacakan bahwa, as by Pharisees, when the kingdom of God will come, he replied to them by saying, the kingdom of God does not come with the sign to be observed or with the visible display. Nor will people say, look, here it is, or see, it is there, for behold, the kingdom of God is within you. Atau di dalam keterangannya, in your heart, among you, and surround you. Jadi seringkali Tuhan tidak mau kita hidup seperti orang Farisi. Kita tahu tentang kerajaan Allah, kita bisa melihat kerajaan Allah, tapi tidak menyadari bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam hatimu. Jangan biarkan hatimu itu yang awalnya kita murni, yang awalnya kita berapi-api menyala Tuhan, menyala-nyala melayani Tuhan, tetapi hari-hari kita dikotori. Kita punya hati yang degil seperti ahli Farisi. Dia cuma mau lihat mujizat Yesus, dia mau mengomentari, dia cuma mau mengkritik, menghakimi. Jadi kalau hari-hari kita melihat kegerakan Tuhan dilakukan oleh para anak-anak kerajaan Tuhan, mau dari gereja manapun, dan kita kritik mereka, kita menghakimi mereka, kita udah seperti orang Farisi. Hati kita degil, hati kita iri, hati kita cemburu. Padahal Tuhan mau kita sebagai anak-anak kerajaan Allah menyadari bahwa kuasa itu
bahwa tanda-tanda itu sudah menyertai hidup kita dan kita berjalan dalam panggilan Dia. Kita nggak perlu pusing dengan apa yang orang lain mau katakan dalam hidup kita. Kita cuma dengar apa yang Bapa katakan dalam hidup kita, apa yang Bapa bisikan dalam telingamu. Panggilan apa? Kalau saudara dipanggil untuk menginjil, menginjil. Kalau saudara dipanggil untuk mengajar, mengajar. Kalau saudara dipanggil untuk mengembalai gereja, gembalai gereja. Kalau saudara dipanggil untuk jadi seorang bisnismen yang mendanai kerajaan Allah, ya bangun kerajaan Allah itu dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena setiap orang punya panggilan yang masing-masing. Tetapi dunia seperti yang dikatakan dalam kitab Roma, dunia sedang menyantikan anak-anak terang atau anak-anak Tuhan, anak kerajaan itu untuk menyebar, bukan untuk menjadi penonton mengomentari si A, si B, hamba Tuhan, si A, si B kejatuhan, si A, si B. Iblis cuma mau menyibukkan itu. Dan sehingga kita sudah melihat tuain yang sudah menguning, kita tak maju-maju. Kita cuma jadi seorang penonton. Nah, saya bahas lagi dalam Matius 10 ayat 7 dan 8, ini ayat rema dan favorit dalam hidup saya. Firman Tuhan katakan bahwa pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Tetapi dalam versi bahasa Inggris, saya bacakan dalam versi Amplify. As you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, drive out the demons. Freely without pay you have received, freely without charge you give. Atau dalam ayat yang ke-8, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan dengan cuma-cuma. Sadari bahwa memang Alkitab bahasa Indonesia dikatakan pergilah beritakan kerajaan surga dekat. Tapi sudah dekat yang dimaksudkan, sudah dekat ini adalah Tuhan mau bahwa kedekatan kerajaan Allah itu ada di tanganmu. Sadari setiap kali Anda menumpahkan tangan atas orang sakit, orang itu akan mengalami kesembuhan. Sadari setiap kali Anda menumpahkan atas tangan Anda atas orang kusta, orang itu akan sembuh penyakit kulit apapun. Atas orang mati, orang bati akan bangkit. Bahkan tanda-tanda ini akan menyertai semuanya, mengunjak ular, kalajengking, menahan segala kekuatan musuh. Itu otoritas, itu firman Tuhan katakan. Jangan menjadi orang Kristen yang sering mendengar firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman. Sadarilah bahwa surga di dalam hati saudara. Ketika Anda sepakat dengan apa yang surga katakan, apa yang Roh Kudus bisikan dalam telingamu, karunia-karunia yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu, sadarilah orang-orang di sekelilingmu sedang menantikan kerajaan Allah itu untuk menginvasi muka bumi ini. Ketika kerajaan Allah menginvasi muka bumi ini, firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah bukan berbicara soal perkataan, tetapi soal kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Bahkan tadi Roma 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi saudarilah bahwa setiap kali kerajaan Allah menyerbu bumi, manifestasi kebenaran akan mulai dilepaskan, manifestasi damai sejahtera akan dilepaskan, manifestasi sukacita akan dimulai dilepaskan. Haleluya, Tuhan baik. Bahkan apabila saudara mau jadi seorang penonton, apa yang firman Tuhan katakan Matius 21 ayat 3, saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kalau kita lihat dalam Matius 21 dari ayat 33 sampai 46, Yesus sedang mengilustrasikan bagaimana para imam dan orang-orang Farisi yang telah membunuh para nabi, bahkan telah membunuh Yesus sebagai anak yang telah diutus oleh Bapa dari surga. Tuhan mau kita jangan seperti orang Farisi yang begitu hafal akan firman Taurat Tuhan, memiliki kesalehan yang terlalu berlebihan, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, menolak adanya hubungan dengan Tuhan Yesus, justru dia membunuh Yesus. Itulah orang Farisi. Bahkan mereka lebih kental dengan tradisi, mereka lebih kental dengan teori-teori mereka lebih menciptakan dunia mereka sendiri. Hari-hari kita lihat akhir zaman, begitu banyak orang yang menciptakan dunia-dunia konsep-konsep di luar firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, bahkan menjadikan itu sebagai idol dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 3, kerajaan surga akan diambil daripadamu. Maukah kita menjadi orang Kristen yang powerless? Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Jangan menjadi orang Kristen yang powerless. Apa-apa kita minta, Tuhan, minta hamba Tuhan doain. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi saudara mesti sadari bahwa Roh Kudus di dalam hidup saudara itu rohnya jauh lebih besar
dan segala roh yang dalam dunia ini. Ketika saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan berarti Anda tidak boleh minta didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Tapi saudara menyadari bahwa ada kuasa yang mengalir dalam tangan saudara. Matius 10 katakan, for the kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah ada di tanganmu. Jadi jangan pernah menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang menampak, menabok, memukul, meninju, atau sesuatu hal yang melanggar firman Tuhan. Sadarilah panca indera. Saya akan bahas di dalam topik-topik selanjutnya tentang panca indera. Tentang tubuh, jiwa, roh saudara. Itu memiliki satu keselarasan di mana roh Allah. Ketika Anda dibaptis, manusia roh Anda, panca indera yang Tuhan titipkan, baik itu mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan. Di dalam roh Anda itu secara spesifik mirip. Yang artinya panca indera rohani itu harus dilatih. Panca indera itu harus dilatih untuk kerajaan Allah. Anda melatih untuk mendengar. Bahkan Yesaya 50 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru. Semangat yang baru kepada orang yang letih lesu, setiap pagi yang mempertajam pendengaranmu untuk mendengar seperti seorang murid. Bahkan ayat kelima dikatakan Yesaya 50 ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggung kepada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi saudara, nanti saya akan bahas tentang bagaimana panca indera Tuhan membukakan setiap panca indera dalam kehidupan, dalam kerohanian saudara. Dan kalau saudara mau mengenal kerajaan Allah, pertama kita melihat, masuk, lalu kita bertumbuh atau kita mengenal, dan terakhir kita experience atau kita mengalami kasih roh Kristus, roh kebangkitan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau saya sering sebut Christ in you, Kristus di dalam hidupmu, itu adalah jawaban untuk orang-orang di sekelilingmu. Sadari ada sesuatu yang mengalir. Bahkan firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, air hidup yang dimaksud itu adalah Yesus mengalir dalam hidup saudara. Yesus bermitra. Tadi firman Tuhan katakan, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sahabat. Seorang sahabat, kalau kita punya sahabat, kita tahu. Sebelum sahabat kita ngomong, kita tahu bahwa apa yang dia mau, apa yang Bapa mau. Kalau Bapa bilang doakan, atau kalau Bapa bilang pergi, kalau Bapa bilang seperti Abraham, pergi. Kalau Abraham bilang kepada Yunus, pergi ke Niniwe. Kalau Abraham bilang kepada Saulus atau kepada Paulus, menginjili daerah Roma atau daerah Italia atau kemanapun saudara diutus, di situ roh Allah bekerja, di situ kerajaan Allah bermanifestasi. Saya tutup dengan satu kesaksian. Di tahun 2011-12, ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya pernah mengajak teman saya untuk pergi ke daerah wilayah Jakarta Barat. Saat itu Roh Kudus penuhi hati saya dengan satu dorongan yang begitu, menurut saya itu dorongan yang ilahi dari Tuhan. Seperti Petrus katakan, itu seperti holy boldness. Saya terpanggil untuk pergi ke salah satu pemadam kebakaran di Jakarta Barat. Dan saat itu saya sama teman saya, kita parkir, kita jalan ke tempat itu, dan tiba-tiba Roh Kudus membisikkan bahwa ada salah satu ibu yang sedang sakit di tempat itu. Lalu saya berdoa, saya bilang, Bu, ibu ada sakit bagian ini ya, saya boleh berdoa buat ibu? Lalu saya katakan dalam bukan dengan suara yang kencang-kencang, karena kerajaan Allah berkatakan bahwa kerajaan Allah bukan bicara soal perkataan, tapi soal kuasa. Alami, ada sesuatu yang mengalir dalam tanganmu ketika kau mendoakan orang sakit. Saat saya berdoa buat ibu itu dan ibu itu sembuh, dan mukanya berubah total. Justru apa yang terjadi setelah itu? Dia panggil teman-temannya, dan saya sama teman saya kurang lebih saat itu adalah mendoakan kurang lebih 8 orang. Dari satpam, dari salah satu petugas pemadam kebakaran, dan dari beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang di wilayah sekitar. Lalu singkat cerita, saya ketemu dengan satu ibu-ibu yang memang dia orang dalam di tempat itu, yang bekerja sebagai orang administrasi atau orang yang mengurus bagian gedung. Dia bilang, Pak, boleh nggak Bapak datang lagi? Saya akan siapkan tanggal. Saya bilang, wah, dengan sukacita saya akan datang lagi. Nah, singkat cerita, 1 minggu atau 7 hari atau 8 hari kemudian saya datang. Saya nggak berdua, saya bawa teman-teman, dan di situ
Saya di situ melakukan apa yang Alkitab katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Menumpahkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Seperti Roma katakan, dunia sedang menantikan anak-anak terang menyatakan kuasanya mengalir dalam hidupmu. Maafkah saudara, hari-hari ini Tuhan memakai hidupmu. Kita tidak menjadi seorang penonton. Bila kita mau menjadi seorang penonton, kita akan seperti orang Farisi yang hanya tahu tentang Alkitab, tahu tentang Taurat, tapi hatinya penuh dengan kedegilan. Kita menghakimi hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim yang adil buat semua umat manusia. Karena firman Tuhan juga katakan penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Jadi bagian kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Kita doakan mereka, kita support pelayanan orang-orang yang membawa kerajaan Allah turun ke atas muka bumi ini. Karena ini waktunya anak-anak terang itu muncul. Ini waktunya akan kita melihat anak-anak terang di 7 gunung, marketplace, bisnis, keluarga, gereja, dan hukum, kepolisian. Kita lihat di pemerintahan kita, Tuhan sedang mengguncang apa yang tidak bisa diguncang oleh manusia. Tuhan sedang mengguncang hari-hari ini. Roh Allah sedang dicurahkan. Bahkan dalam kitab Hagai 2 ayat ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat kepada kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab begini firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Aku mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Tahukah saudara, ketika guncangan terjadi, barang-barang indah, the treasure of the nation, itu siapa? Itulah Yesus. Ketika bangsa-bangsa sedang diguncang, air, laut, udara sedang diguncang, bangsa-bangsa akan berseru. Siapa yang berseru akan nama Yesus, mereka akan diselamatkan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 28 sampai 29, jadi karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa diguncangkan, hendaklah kita bersyukur kepadanya, dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia dengan penuh rasa hormat. Ibrani 12 ayat 28-29. Ayat 29 ditutup seperti ini. Karena tentang Allah kita, kitab suci menuliskan Allah bagaikan api yang membakar habis segala sesuatu. Allah bagaikan api yang membakar habis segala sesuatu yang tidak sempurna. Sadarilah hari-hari ini, api Tuhan sedang dicurahkan begitu luar biasa. Dalam kitab Yoel dikatakan, aku akan mencurahkan rohku atas setiap manusia di muka bumi ini. Anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua mendapat mimpi. Teruna-teruna dapat penglihatan kepada hambamu laki-laki dan perempuan. Engkau akan bernubuat. Engkau akan dipenuhi dengan kuasa Allah. Aku berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang mendengar firman Tuhan ini. Biar mereka dipanggil untuk menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Mereka bangkit menjadi the army of bones. Mereka menjadi dari pasukan tentang tulang-tulang kering itu menjadi pasukan Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan.